Assalamualaikum. We are from Group 5. Today we would like to present and discuss the material about regional and social dialect in the sociolinguistic subject given by Mr. Andre Anugrah as our lecturer in sociolinguistic courses. And today I'm with my partner. They are Salma Rashidah Sukma, Tania Putri, and Sharifah Nurul Wardani. And the first material will be discussed with Salma. What is a regional variation? Regional variation is not a distinct language, but a variety of language spoken in a particular area of a country. Thus, the language variation caused by geographical factors that creates a new language, which may be understood by all of speakers, but which has undergone various changes. This new language are called dialect. Jadi, regional variation ini adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis yang menciptakan bahasa baru dan mungkin masih dipahami oleh semua kelompok penuturnya tetapi telah mengalami perubahan. Perubahan bahasa ini disebut dengan dialek. Di setiap negara pasti dicirikan oleh keragaman daerahnya. Perbedaan regional variation ini adalah perbedaan dari segi bahasa yang dapat berupa perbedaan kosakata, pengucapan, atau bahkan tata bahasanya. Regional variation terjadi karena rintangan geografis di suatu negara. Bahasa yang tadinya merupakan suatu alat komunikasi bersama yang seragam antar kelompok mengalami perubahan sebagai akibat dari perpindahan kelompok manusia dari satu lokasi ke lokasi yang satu, dari kelompok yang satu ke tempat yang lain, dan dari satu grup sosial ke grup sosial yang lain, atau dari situasi ke situasi yang lain. Regional variation ini dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan penuturnya berarti siapa yang menggunakan bahasa tersebut, di mana bahasa tersebut digunakan, bagaimana kedudukan sosialnya dalam masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakan. Dan apabila berdasarkan penggunaannya, berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa, dan bagaimana situasi keformalannya. Jadi, variasi bahasa yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis ini menciptakan bahasa baru yang dapat dipahami oleh semua kelompok penutur, tetapi telah mengalami berbagai perubahan. Regional variation memiliki 3 kategori variasi. Yang pertama, international variety, yang kedua intranational or intracontinental variation, yang ketiga adalah cross-continental variation dialect change. Next. International variety. A variety of language that differ in terms of pronunciation, understanding of the meaning of vocabulary, and perhaps grammatically with the same language spoken by two different speakers from different country. International variety ini adalah sebuah variasi bahasa yang memiliki perbedaan dari segi pengucapan, pemahaman arti, kosakata, serta mungkin dari segi gramatikal dengan satu bahasa yang sama dituturkan oleh dua penutur yang berbeda dari berbagai negara yang berbeda juga. Next. Sebagai contohnya di sini ada seorang pengunjung Inggris yang berkunjung ke Selandia Baru dan memutuskan bahwa ketika dia berada di Auckland, dia akan mencari teman lama dari masa lalunya. Dia menemukan alamatnya dan menyusuri jalan setapak dan mengetuk pintu rumahnya. Dan dalam contoh di sini ada beberapa kesalahpahaman yang yaitu adalah ketika orang tersebut mengatakan dad atau seorang ayah, bagi orang Selandia Baru mereka mendengar seperti dead atau orang yang sudah meninggal, atau kata bed yang artinya buruk terdengar seperti bed yang artinya kasur. Dan contoh yang lainnya adalah ketika orang Amerika dan Australia mengucapkan pulpen yang artinya pen, tapi terdengar seperti pen yang artinya wajan. Kata God yang berartinya Tuhan, tapi bagi orang Amerika terdengar seperti guard atau sebagai penjaga bagi orang Inggris.
Dan kata ladder yang artinya tangga diucapkan menjadi letter atau di kemudian. Contoh lainnya adalah di Australia menyebutkan sole parents bagi orang tua single. Di England menyebutnya single parent, di New Zealand menyebutnya solo parents. Contoh lainnya adalah togs di New Zealand adalah swimsuit atau pakaian pakaian berenang. Dan togs di British merupakan formal outfit untuk dinner. Dan contoh yang kedua, next. Perbedaan pengucapan dan kosakata merupakan perbedaan yang paling disadari antara dialek bahasa Inggris yang berbeda, tetapi ada juga perbedaan tata bahasa seperti contoh tersebut. US English mengatakan do you have, tapi British menggunakan atau mengucapkan have you got. American mengucapkan gotten, di England mengucapkan got. American menggunakan dove, di British menggunakan dive. American menggunakan did you eat, sedangkan British mengucapkan have you eaten. Dengan adanya pertemuan dari kedua penutur, meski dengan bahasa yang sama dan variasi yang berbeda, maka perbedaan itu akan terlihat dengan jelas. Next. Next, international or intracontinental variation. Intra indicates within a country or continent, therefore, it's not about different accent but with the dialect differences within a country. International variation or intracontinental is a variation that occurs in the same language but different dialects even in the same city, one nation with words that may have the same meaning. Next. Within the region of a country, there are a lot of regional variation in it, and the diversity of dialects in one of peculiarities of the language itself, not only in different regions. Even different parts of the city may have a different language or dialect. Jadi, intra di sini menunjukkan dalam suatu negara atau benua. Oleh karena itu, ini bukan tentang perbedaan aksen, tetapi dengan perbedaan dialek dalam suatu negara. Variasi internasional atau intrakontinental sendiri adalah variasi yang terjadi dalam bahasa yang sama, tetapi dialek yang berbeda, bahkan di kota yang sama, satu negara yang sama dengan kata-kata yang mungkin memiliki arti yang sama. Di dalam wilayah suatu negara terdapat banyak variasi wilayah di dalamnya, dan keragaman dialek adalah salah satu khas dari bahasa itu sendiri, dan tidak hanya di daerah yang berbeda, bahkan bagian kota yang berbeda mungkin memiliki bahasa atau dialek yang berbeda. Next. This is the example. Ini adalah percakapan antara Rob dan Alan. Rob, this will completely this jacket. Alan, I might could get it changed. Rob, you couldn't do nothing of the sort. It needs them. Jadi ini adalah percakapan antara dua orang British atau orang-orang hindsight di Inggris yang kemungkinan akan membingungkan banyak penutur bahasa Inggris. Modal ganda mungkin adalah khas Geordie, meskipun juga terdengar di beberapa bagian selatan AS atau Amerika. Ungkapan need them yang dikatakan Rob juga tipikal Tyneside, meskipun juga digunakan di Skotlandia seperti kosakata disjasket yang berarti usang atau benar-benar hancur. Next. Cross-continental variation or dialect change. This is a two or more different languages or dialects merged one into others without definable boundary. Dialect changes are very common across the whole of Europe. One chain links all the dialects of German, Dutch, Flemish, from Switzerland through Austria and Germany to the Netherlands and Belgium, and there is another which links dialects of Portuguese, Spanish, Catalan, French, and Italian. Jadi, cross-continental variation atau dialect change ini adalah dua atau lebih bahasa atau dialek yang berbeda bergabung menjadi satu dengan yang lain tanpa batas yang jelas. Rantai dialek yang sangat umum di seluruh Eropa adalah satu rantai yang menghubungkan semua dialek Jerman, Belanda, dan Flemish dari Swiss melalui Austria dan Jerman.
ke Belanda dan Belgia, dan ada rantai lain yang menghubungkan dialek Portugis, Spanyol, Catalan, Prancis, dan Italia. Next. For example, a Scandinavian chain links dialects of Norwegian, Swedish, and Danish so that Swedish and Norwegians in adjacent areas can communicate more easily than fellow Swedes from southern and northern Sweden. The same kind of dialect change are found throughout India and China. They illustrate very clearly the arbitrariness of the distinction between language and dialect. Contohnya adalah sebuah rantai Skandinavia menghubungkan dialek Norwegia, Swedia, dan Denmark sehingga orang Swedia dan Norwegia di daerah yang sama atau berdekatan dapat berkomunikasi lebih mudah daripada sesama orang Swedia dari Swedia Selatan dan Utara. Jenis rantai dialek yang sama ditemukan di seluruh India dan Cina. Mereka menggambarkan dengan jelas kesewenang-wenangan perbedaan antara bahasa dan dialek. Next. Another example is Ming. Ming is an elderly woman who lives with her son in rural village near the town of Xingde in Guangdong province in southern China. The family grows vegetables for the local market. Ming speaks only her provincial dialects of Chinese, Cantonese. Last summer, Gong, an official from Beijing in the north, visited her village to check on the level of the rice and ginger production. Gong also spoke Chinese, but his dialect was ini tidak bisa mengerti satu kata pun yang dikatakan Gong karena perbedaan dialek yang mereka gunakan. Meskipun mereka sama-sama menggunakan bahasa China, tapi Ming menggunakan dialek Cina Kanton, sedangkan Gong menggunakan dialek Mandarin atau Putonghua, jadi mereka tidak bisa berkomunikasi karena tidak saling mengerti. Next. Social variation is a variety associated with the geographical location in which it is used is called as regional variety or regional dialect, whereas variation in language due to the social factors is called social variation. In social variation, there are social dialect, standard English, caste dialect, and social class dialect. Social dialect is a variety of speech associated with a particular social class or occupational group within a society. Jadi dialek sosial dibedakan berdasarkan kelompok sosial seperti pendidikan, pekerjaan, ataupun tingkat pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing orang. Kelompok dialek itu dapat dibedakan menjadi banyak jenisnya. Sebagai contoh, kelompok dialek anak sekolah itu berbeda dengan kelompok dialek mahasiswa. Kelompok dialek orang yang bekerja itu sangat berbeda dengan kelompok dialek guru. Kelompok dialek pedagang dengan dialek yang bekerja di kantoran pun juga ikut berbeda. Singkatnya, dialek sosial adalah berbagai tata bahasa yang terkait dengan kelas sosial tertentu atau kelompok pekerjaan dalam suatu masyarakat. Social dialect dibagi menjadi dua tipe. The first type is the dialect is social dialect which emerged because of a particular kind of social background. Jenis dialek pertama ini adalah dialek sosial yang muncul karena latar belakang sosial tertentu. Hal ini berkaitan dengan fenomena linguistik berdasarkan latar belakang sosial seseorang, seperti kelas sosial, kelompok umur, dan latar belakang etnis. Misalnya, orang-orang dari masyarakat kelas atas cenderung menggunakan varietas yang lebih tinggi, sedangkan orang-orang yang berasal dari masyarakat kelas bawah cenderung menggunakan varietas yang lebih rendah. Lalu, the second type of dialect is regional dialect, which refers to linguistic differences that accumulate in particular geographic region.
Jadi jenis dialek yang kedua itu adalah dialek daerah yang mengacu pada perbedaan bahasa yang terakumulasi di wilayah geografis tertentu. Misalnya, bahasa Inggris yang dituturkan di British dengan di Amerika itu berbeda. Dan juga ada jenis bahasa Inggris di seluruh dunia, karena bahasa Inggris menjadi bahasa global, yaitu misalkan bahasa Inggris Singapura, bahasa Inggris India, bahasa Inggris Malaysia, bahasa Inggris Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Standard English. Standard English is still referred to and spoken by British people who have a very high, perhaps even the highest, social status and therefore are the most influential, educated, prestigious, and wealthiest people in the United Kingdom. Hence, Standard English is held in high esteem within society. Jadi standar bahasa Inggris ini masih dituturkan oleh orang-orang Inggris atau British yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, bahkan merupakan status sosial paling tinggi. Dan karena itu, orang tersebut termasuk sebagai orang yang paling berpengaruh, terpelajar, bergengsi, serta paling kaya di Inggris atau Britania Raya. Oleh karena itu, standar bahasa Inggris ini dijunjung tinggi di masyarakat. Ini adalah salah satu contoh perbedaan dari standard English dan non-standard English. Yang A adalah I've not watched the dishes yet today. The B is I haven't washed the dishes yet today. Artinya adalah sama-sama belum mencuci piring sama sekali hari ini. Tapi yang membuat berbeda adalah di example A itu dia menggunakan I've, dan di B itu menggunakan I haven't. Berikut adalah perbedaan standard English dan non-standard English. Standard English is used in formal settings. It uses correct grammatical rules and can be taught as the formal, official, or polite way of speaking or writing. Bahasa Inggris yang standar itu digunakan dalam suasana formal. Biasanya digunakan ketika kita sedang berbicara atau menulis kepada seseorang yang belum kita kenal baik atau belum dekat dengan kita, seperti dokter, dosen, guru, dan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut dan untuk menciptakan kesan yang baik. Ini juga menggunakan aturan tata bahasa yang benar dan dapat dianggap sebagai cara berbicara atau menulis yang formal, resmi, ataupun sopan. Sedangkan untuk non-standard English itu adalah versi informal dari bahasa tersebut yang dapat berubah tergantung di mana bahasa Inggris ini digunakan kepada teman sebaya, saudara, kakak adik, ataupun teman-teman yang sudah dekat. Jadi, ketika tata bahasanya itu tidak terlalu memperhatikan grammatical rules. Berikut adalah perbedaan yang signifikan antara standard English in writing and standard English in non-standard English in writing. Yang standard English itu ditulis secara formal or polite style or tone, uses standard grammar, correct spelling, longer words and phrases, fewer contracted words like your, with, of, seperti contoh tadi, terus no slang, fewer abbreviation. Sedangkan di non-English itu menggunakan informal or friendly tone, mostly standard grammar, but some variation, some incorrect spellings like tonight, gotta, gonna, terus simple words and phrases, lots of contracted words, lots of slangs, lots of
abbreviation like ASAP, as soon as possible, or gonna, going to, or by BTW, or by the way, and etc. The next one is caste dialect. Caste dialect, people can be grouped together on the basis of similar social and economic factors. People's languages reflect their social grouping when they use different social dialects. Social dialect can be seen clearly in Indonesia, where social groupings are very clear. In these countries, their area caste system determined by birth and strict social rules govern the behavior of each group. These social distinctions are also reflected in speech, and a person's social dialect reflects his social background. Jadi, dialek kasta adalah dapat dikatakan sebagai orang yang dikelompokkan bersama berdasarkan faktor sosial dan ekonomi yang serupa. Bahasa orang mencerminkan pengelompokan sosial mereka ketika mereka menggunakan dialek sosial yang berbeda. Dia dapat terlihat dengan jelas di Indonesia, di mana pengelompokan sosialnya sangat jelas. Di negara ini ada sistem kasta wilayah yang ditentukan oleh kelahiran dan aturan sosial yang ketat mengatur perilaku setiap kelompok. Aturan-aturan ini mengatur hal-hal seperti pekerjaan, pernikahan, dan pakaian. Perbedaan sosial ini juga tercermin dalam ucapan dan dialek sosial seseorang mencerminkan latar belakang sosialnya. Berikut adalah caste dialect example, yaitu ada seorang mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di British University. Dia tengah menjelaskan kepada temannya bahwa di Indonesia itu memiliki kasta, terlebih di daerah Jawa. Pemilihan kata dan tata bahasa sesuai dengan kasta. Pemilihan kata dan tata bahasa itu disesuaikan dengan kasta yang lebih tinggi. Pemilihan kasta ini lebih rumit dibandingkan tata bahasa yang ada di bahasa Inggris. Di Jawa banyak yang memilih untuk mengatakan omah dibandingkan rumah, serta memilih untuk menggunakan kursi dibandingkan sofa. Selain itu, tata bahasa yang dipilih juga harus sesuai dengan level kasta. Semakin tinggi kasta dan semakin berpendidikan, semakin formal pula bahasa yang kita gunakan. Seorang mahasiswa ini bahkan dapat berbicara 5 level language atau 5 level bahasa karena perbedaan kasta itu ada di setiap kasta. Alright, I would like to continue our discussion. So this is a social class dialect. Social groups in society are not only distinguished based on the area where the group was staying, but can also be discriminated on the basis of social conditions. Thus, social groups within a region can still be grouped again by the social condition of each individual. Difference are social groups that can be divided by sex, age, occupation. The difference can also be determined by economic status, contrasted group, rich and poor, or social status as in the familiar society case, or any group of educated and uneducated groups, such as differences also occur because of the status of power rooted in political cause, the ruling group and the group of rebels. In our pluralistic society can see the groups into one because of heredity or ethnicity. Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat tidak hanya dibedakan berdasarkan wilayah tempat kelompok itu tinggal, tetapi juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi sosialnya. Dengan demikian, kelompok-kelompok sosial dalam suatu wilayah masih dapat dikelompok-kelompokkan lagi berdasarkan kondisi sosial masing-masing individu.
Perbedaan biasa juga mempengaruhi kelompok sosial yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, dan pekerjaan. Perbedaan juga dapat ditentukan oleh status ekonomi yang dikontekskan dengan kelompok kaya dan miskin atau status sosial seperti dalam kasta masyarakat yang akrab atau kelompok-kelompok terpelajar dan tidak terpelajar. Perbedaan tersebut juga terjadi karena status kekuasaan yang berakar pada politik menyebabkan kelompok penguasa dan kelompok rakyat jelata. Dalam masyarakat kita yang majemuk bisa juga dilihat kelompoknya menjadi satu karena faktor keturunan atau suku. Next. Alright, all social groups have the potential to have a variation of language with certain traits that different from other groups. If the potential is really realized to be true, then variation of the language that is based on group, this becomes a social dialect or social link. Therefore, it appears the variation of speech between different speakers. For example, group middle class and working class in England, between the Brahman caste and Sudra in Bali, between class and class gentry farmers in Java, or between Muslims, Jews, Christians in Iraq, although they using the same language, shape and patterns of social class stratification between communities or diverse communities. If stratification based on employment or income level, it is possible the displacement of speakers from members as one to the other class members. However, if social stratification in public speaker based on case, the social classes will clearly defined boundaries because they have a more assertive, namely factor decision. Although the case system is stable, precisely case members sometimes necessarily know and understand various dialects at the same time. Semua kelompok sosial berpotensi memiliki variasi bahasa dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan kelompok lain. Jika potensi tersebut benar-benar disadari kebenarannya, maka variasi bahasa yang didasarkan pada golongan ini menjadi dialek sosial atau sosioleg. Oleh karena itu, tampak adanya variasi tutur antara penutur yang berbeda, misalnya kelompok middle class dan working class di Inggris, antara kasta Brahman dan Sudra di Bali, atau antara kelas bangsawan dan kelas petani di Jawa, antara Muslim, Yahudi, Kristen di Irak, meskipun menggunakan bahasa yang sama, bentuk dan pola stratifikasi kelas sosial antar komunitas masyarakat yang beragam lainnya. Jika stratifikasi berdasarkan pekerjaan atau tingkat pendapatan dimungkinkan, terjadi perpindahan penutur dari anggota satu ke anggota kelas yang lainnya. Namun jika stratifikasi sosial pada pembicara publik berdasarkan kasta, kelas sosial akan memiliki batasan yang jelas karena mereka memiliki faktor keturunan. Meskipun sistem kasta bersifat stabil, justru para anggota kasta terkadang perlu mengetahui dan memahami berbagai dialek pada saat yang bersamaan. Next. Vocabulary. The term social class is used here as a shorthand term for differences between people which are associated with differences in social prestige, wealth, and education. In most societies, bank managers do not talk like office cleaners, and lawyers do not speak in the same way as the burglars they defend. Class division are based on substatus differences. Status refers to the difference or respect people give someone or don't give them, as the case may be, and status generally differs in Western society from the material resources a person can command, though there are other sources too. Family background might be a source of status independently of wealth in Britain. So class is used here as a convenient label for groups of people who share similarities in economic and social status. Istilah kelas status digunakan di sini sebagai istilah singkat untuk perbedaan antara orang-orang yang terkait dengan perbedaan martabat atau dignity sosial mereka. Di sebagian besar masyarakat, manajer bank tidak akan berbicara seperti seorang office boy atau petugas kantor, dan pengacara tidak akan berbicara dengan cara yang sama seperti pencuri yang mereka bela.
Social dialect research in many different countries has revealed a consistent relationship between social class and language patterns. People from different social classes speak differently. The most obvious differences in vocabulary are in many ways the less illuminating from a social linguistic point of view, though they clearly capture the public imagination. Jadi pada tahun 1950 di Inggris banyak pasangan kata diidentifikasikan yang diklaim membedakan ucapan orang Inggris kelas atas atau penutur U dari yang lain penutur non-U. U speakers used sitting room rather than long non-U and referred to the lavatory rather than the non-U or toilet. The following excerpt from a Nancy Mitford novel provide an illustration. Next. Jadi di sini ada penggunaan bahasa Inggris U dan non-U, di mana U berarti kelas atas dan non-U mewakili calon kelas menengah. Adalah bagian dari terminologi wacana populer, dialek atau sosiolek di Inggris pada tahun 1950-an. Kosakata yang berbeda seringkali tampak sebagai kontra-intuitif. Next. Ini contohnya, there are just some example of word categorized as U and non-U by the linguist Professor Alan Ross in 1950. U refers to upper class and non-U refers to non-upper class. The U and non-U list was popularized by the socialist Nancy Mitford 2 years later and became a way for people to discover whether someone was upper class or merely aspiring to be so. Jadi di sini ada contohnya kayak kalau di U class itu lebih milih pakai bicycle daripada non-U itu, kalau nyebut bicycle pasti cycle. Kalau misalkan juga ada di non-U di kelas bawah itu nyebut kaca sebagai mirror. Kalau di kelas atas nyebut kaca itu sebagai looking glass. Dan juga kalau di non-U itu ada juga dia bilangnya wealthy daripada rich yang dipakai oleh kelas atas atau U upper class. Next. The middle classes prefer fancy or fashionable words, even neologism and often euphemisms, in attempts to make themselves sound more refined, poser than posh, while the upper classes in many cases stick to the same plain and traditional words than the working classes also use, as confident in the security of their social position, they have no need to seek to display refinement. Kelas menengah lebih menyukai kata-kata mewah atau modis, bahkan neologisme, dan seringkali dalam upaya untuk membuat diri mereka terdengar lebih halus, lebih mewah. Sedangkan kelas atas di banyak tempat kasus menempel pada kata-kata sederhana dan tradisional yang sama juga digunakan kelas pekerja. Karena percaya diri dalam keamanan posisi sosial mereka tidak perlu berusaha untuk menunjukkan kehalusan. Kayak yang tadi dicontohkan, kelas bawah itu lebih pakai kata-kata yang lebih modern. Kayak harusnya di kelas atas menyebut puding, di kelas bawah menyebutnya sweet. Itu lebih ke arah modernifikasi dari kata tersebut. Next. Sini ada contohnya, Uncle Matthew, I hope for Fanny's school. The word school, pronounced in tones of withering scorn, is doing her all the good you think it is. Certainly, she picks up some dreadful expression there. Auntie Emily calmly but on defensive. Very likely she does. She also picks up a good deal of education. Until Matthew, education. I was always like to believe that no educated person ever spoke of notepaper, and yet I hear poor Fanny asking Sadie for notepaper. What is education? Fanny talks about mirrors and mantelpiece, handbags and perfume. She takes sugar in a coffee, has a tassel on her umbrella, and I have no doubt that if she is fortunate enough to catch a husband, she will call his father and mother father, as mom and dad. If these vocabulary differences exist at all, they are rather like those
which distinguish Brahmin and non-Brahmin castes, like Brahman also split, like kasta Brahman dan non-Brahman. By the 1917, only non-U speakers, it was claimed used handbag for U. Back, a non-U seat was a U sofa. Kayak kalau di kasta U itu kasta atas nyebutnya seat, kalau di kasta bawah itu lebih nyebutnya sofa. And your relative were your relation. There is no empirical research to back up these claims, but even if they exist, vocabulary clues superficial and conceal the complexity and relative fluidity of social class membership in places like Britain and even more so in the USA. Jika perbedaan kosakata ini ada, mereka agak seperti yang membedakan kasta Brahmana dan kasta non-Brahmana. Mereka membedakan kelompok sosial secara kategoris. Anda juga menggunakan istilah U atau upper class atau tidak. Tentu saja tidak sederhana itu, karena tak terhindar suku-suku U menyebar melampaui batas-batas grup kasta U. Jadi suku-suku baru diperkenalkan pada 1970-an, hanya penutur non-U yang diklaim menggunakan handbag daripada bag, dan seterusnya. Next lagi. Okay. Pronunciation. Speakers are simultaneously affiliated with a number of different groups that include region, age, gender, and ethnicity. And some of these other factors may weigh heavily in the determination of the social stratification of language variation. For example, among the older European American speakers in Charleston, South Carolina, the absence of R in words such as bear and court is associated with aristocratic, belonging to a class of people who hold high school rank, or high status group, whereas in New York City, the same pattern of artlessness is associated with working class or low status group. So, opposite social interpretation of the same linguistic trait over time and space point to the arbitrariness of the linguistic symbol that carries social meaning. Penutur secara bersamaan berafiliasi dengan sejumlah kelompok berbeda dan mencakup wilayah, usia, jenis kelamin dan etnis, dan berbagai faktor lain ini mungkin sangat membebani dalam penentuan stratifikasi sosial variasi bahasa. Misalnya di antara penutur Eropa Amerika yang lebih tua di Charleston atau Carolina Selatan, tidak adanya R dalam kata-kata seperti beruang atau bear dan dikaitkan dengan aristokrat, kelompok atau kelompok berstatus tinggi, sedangkan di New York City pola kata-kata yang menggunakan R tapi tidak dibaca R-nya yang sama dikaitkan dengan kelas pekerja atau kelompok status rendah. Penafsiran sosial yang berlawanan dari sifat linguistik yang sama dari waktu ke waktu peruang penunjuk ke sewenang-wenangan simbol-simbol linguistik yang membawa makna sosial. Dengan kata lain, sebenarnya bukan arti dari apa yang mereka katakan yang diperhitungkan secara sosial, tetapi siapa Anda ketika Anda mengatakannya. Next. Ini contohnya kalau one linguistic form which has proved particularly interesting to sociolinguistic studying English-speaking speech communities is the variable pronunciation of R in words like card and card, for and form. There are two possible variants of R. Either it is present or pronounced or it is absent. If you listen to a range of dialects, you will find that sometimes people pronounce R following a vowel and sometimes they don't. In some regions, pronouncing R is part of standard prestige dialect in the it's like in the Boston and New York areas of the eastern USA, for example, in Ireland and in Scotland. In standard dialect speakers do not pronounce R after vowels.
Jadi kalau belajar English accent in American English, mereka lebih suka dipronounce, di R-nya itu disebut untuk kata-kata kayak car, better, or card. Kalau di British English, R itu lebih contohnya ke kata-kata yang suaranya jadi sound kayak car for car, better, kayak buat better, and card jadi car. Jadi R-nya itu nggak dibaca kalau di British English, sedangkan di American English itu R itu harus dibaca. Next. If you listen to a range of dialects, you will find that sometimes people pronounce R following a vowel and sometimes they don't. In New York City, Labov conducted an interesting experiment demonstrating a neat and economical way that pronunciation of post-vocalic R varied in the city according to social group. As example, he asked a number of people in different department stores where to find an item which he knew was sold on the fourth floor. Then, pretending he hadn't heard the answer, he said, "Excuse me." People repeated the answer, and he obtained a second and more careful pronunciation. Di New York City, Labov itu melakukan sebuah eksperimen menarik yang menunjukkan dengan cara yang rapi dan ekonomis bahwa pengucapan R pasca vokalis bervariasi di kota menurut kelompok sosial. Seperti contoh di atas, dia melakukan sebuah riset di department store yang berada di mana dia mencari sebuah barang yang dia ketahui tempatnya di mana, namun dia menanyakan itu kepada orang-orang yang bekerja di sana. Kemudian berpura-pura tidak mendengar jawabannya. Dia berkata, "Permisi." Orang-orang tersebut mengulangi jawaban mereka dan dia mendapatkan pengucapan kedua dan itu lebih hati-hati. So each person had this chance to pronounce R 4 times, twice in port and twice in floor. Jadi mereka menyebut kata-kata R itu diulang-ulang, kayak kata-kata floor itu diulang secara 4 kali. Post-vokalis R menggambarkan dengan sangat jelas kesewenang-wenangan bentuk-bentuk tertentu yang dianggap standar dan bergengsi. Tidak ada yang secara buruk atau baik tentang pengucapan suara apapun seperti yang diilustrasikan oleh status pengucapan R. Dan berbeda di berbagai kota, di New York City pengucapan R umumnya dianggap bergengsi. Di satu kota, semakin tinggi kelas sosial Anda, semakin banyak Anda melafalkan huruf R. Pasca vokalis di sisi lain, semakin tinggi kelas sosial Anda, semakin sedikit yang Anda ucapkan. Next. Next. Ini ada contoh lower and working class in London. Saya ngambil sampel di London. Ini ada contohnya kalau di London itu the T sound at the end of a word is sometimes replaced with a weak H sound. This can happen with multiple words. For example, that. The word book can be pronounced differently. For example, as bill, while other words like took or look are often pronounced as talk and look. Kalau di middle class-nya, as I have mentioned earlier, every social class has a different variety of the English language. This means that someone from the underclass will use different words than someone from the upper class, or perhaps articulate the words in another way. Now I will show some of the difference in words, grammar, and pronunciation between upper class, aka RP, received pronunciation, and the middle class. For middle class, I will use estuary English as an example. Estuary English is considered a milder and closer to RP form of the London and Cockney accent. It can be considered as a working class, lower middle class, and middle class accent. This accent of English is widely spoken in the southeast of England, although it is considered more a middle class accent than a working class accent. There are debates among linguistics about where Cockney or a typical working class
ends and estuary English begins. Kayak misalkan butter itu pronounced jadi butter, mother pronounced mother, then man in the black hat. That means that man in the black hat. Home is spelled as home. Upper class in London. Upper class dialect is enormous prestige. Achieved pronunciation or RP spoken by those who learned it at home in the public schools. It is said that only an RP speaker can surely identify the RP speech. For those outside the RP circle, the regional accents are a practical standard. Language of the upper class is known by language experts as URP, upper received pronunciation, the clipped phrases, and like vowels characterize the post-social dialect. Contohnya kayak bahasa-bahasa yang sulit yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang udah belajar kayak pip, which is a false way of saying goodbye. Jove is an abbreviation of Jehovah, which stands for God. Means known. I finished that book yesterday, and number 2, I finished that book yesterday itu udah beda. Kalau di nomor 1 itu ada, dia menggunakan grammatical patterns yang benar, itu past tense. I finished, ada ed-nya di belakang finish. Nomor 2 kayak present tense performs. Number 3 itu Rose walks to school every day. And number 4, no, Rose walks to school every day. Perbedaannya ada di kata kerjanya itu dia ada S-nya yang mengatakan kalau Rose itu melakukan sebuah pekerjaan. Negative forms, nobody wants any chips, nobody don't want no chips. Kalau nomor 5 itu lebih ke formal, grammatical-nya benar. Kalau nomor 6 itu lebih ke santai kayak di vernacular language, dia lebih tidak memperhatikan grammatical. Dan yang terakhir ada Ain. Jim isn't stupid, Jim ain't stupid. Artinya sama, Ain itu juga isn't, tapi Ain itu lebih ke arah bahasa yang lebih santai. I think that's all. Thank you.